Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Hairani Hermawan dari program studi Sistem Informasi kelas PSI 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah sistem operasi, yaitu tentang materi konkurensi, masalah yang terdapat pada konkurensi dan simulasi yang simulasi dari masalah konkurensi. Langsung saja. Konkurensi. Konkurensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perlawanan, persaingan, persengketaan. Sedangkan konkurensi dalam sistem operasi yaitu merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses berada pada saat yang sama. Jadi, konkurensi merupakan proses yang berjalan secara bersamaan. Prinsip-prinsip konkurensi. Yang pertama yaitu alokasi waktu pemroses untuk proses-proses. Artinya yaitu adanya urutan proses kerja yang dilakukan sistem operasi. Proses-proses untuk mengatur proses mana, kapan, dan lamanya proses tersebut berjalan. Yang kedua yaitu pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Sumber daya dalam sistem operasi itu sangat terbatas. Sehingga pada saat banyak proses yang berjalan, sistem harus dapat mengatur pengalokasian sumber daya agar tidak terjadi starvation dan tidak dapat digunakan secara bersamaan. Yang ketiga yaitu komunikasi antar proses. Agar tidak terjadi masalah, maka kegiatan proses yang berjalan harus saling berkomunikasi antar proses. Setelah proses, mereka harus mempunyai cara untuk saling berkomunikasi secara terus-menerus, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat yaitu sinkronisasi aktivitas banyak proses. Untuk terjadinya sinkronisasi antar proses-proses yang berjalan, setelah diperlukannya komunikasi, proses-proses tersebut akan membagi sumber daya yang ada, baik itu sumber daya kritis atau tidak. Selain itu, sistem juga dapat mengatur penjadwalan proses yang berjalan dengan baik. Selanjutnya, dalam konkurensi dapat muncul pada konteks berbeda. Yang pertama yaitu banyak aplikasi atau multiple application. Bisa disebut sebagai multi-programming, memungkinkan banyak proses sekaligus yang dijalankan. Yang kedua yaitu aplikasi terstruktur. Perluasan prinsip perancangan, modular, dan pemrograman terstruktur adalah suatu aplikasi dapat secara efektif diimplementasikan menjadi sekumpulan proses. Nomor 3 yaitu struktur sistem operasi. Keunggulan strukturisasi dapat juga diterapkan ke pemrograman sistem. Sistem operasi bermodelkan silent server menggunakan pendekatan ini, yaitu pendekatan struktur sistem operasi. Nomor 4 yaitu untuk strukturisasi satu proses. Saat ini, untuk peningkatan kinerja, maka suatu proses dapat memiliki banyak thread yang independen. Thread tersebut harus dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan proses. Selanjutnya, dalam konkurensi juga terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu mutual exclusion. Mutual exclusion adalah jaminan hanya satu proses saja yang mendapat atau yang dapat mengakses sumber daya dalam satu interval tertentu. Yang kedua yaitu sinkronisasi. Sinkronisasi adalah akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang ketiga yaitu deadlock. Deadlock yaitu proses menunggu suatu kejadian yang tidak pernah terjadi. Yang keempat yaitu starvation, yaitu keadaan pemberian akses secara terus-menerus akan tetapi ada suatu proses yang tidak mendapat gilirannya.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Sehingga terjadilah deadlock. Deadlock dalam artian sebenarnya yaitu kebuntuan. Artinya kebuntuan dalam operasi atau kebuntuan dalam proses. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak ada lagi jalan, sehingga disebutlah deadlock. Dalam gambar di samping, deadlock dapat dianalogikan sebagai jalan raya yang macet, jalan raya dalam keadaan macet, dan mobil yang berada dalam kemacetan tersebut tidak dapat bergerak mundur ataupun maju, sehingga mobil tersebut tidak dapat meneruskan perjalanannya. Selanjutnya, penyebab terjadinya deadlock, yaitu yang pertama mutual exclusion. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, yaitu mutual exclusion hanya dapat satu proses saja yang mendapatkan sumber daya, sehingga proses yang lain yang ingin mendapatkan sumber daya harus menunggu hingga sumber daya yang tadi dilepaskan atau tidak ada proses lain yang memakai sumber daya tersebut. Sehingga terjadilah proses penunggu atau deadlock. Yang kedua yaitu cold and white. Cold and white yaitu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lain. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses yang lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga yaitu no preemption. No preemption yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses yang lain. Sehingga untuk mendapatkan sumber daya tersebut, si proses yang pertama itu harus melepaskan terlebih dahulu, dan selain itu seluruh proses yang lain menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Selanjutnya nomor 4, circular white condition. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses yang membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Sehingga proses sumber daya dan proses saling berkaitan dengan proses yang berikutnya, yang sebelum dan yang berikutnya itu saling membutuhkan sumber daya. Selanjutnya, penanganan deadlock. Dalam penanganan deadlock, yang pertama yaitu mengabaikan masalah. Dalam artian tidak mendeteksi dan membiarkan secara otomatis si deadlock ini dengan mematikan program, seakan-akan tidak terjadi apapun. Akan tetapi, jika terjadi deadlock, maka tabel akan penuh, sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencoba lagi. Yang kedua yaitu mendeteksi dan memperbaiki. Setelah diketahui di mana saja sistem yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan tidak didukung dengan pendeteksian deadlock, maka kita akan sampai pada tahap atau pada kondisi deadlock. Kondisi deadlock ini dapat mempengaruhi terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses, sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya,
sistem yang akan berhenti dan harus di-restart. Yang ketiga yaitu penghindaran. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Kondisi aman yang dimaksud selanjutnya disebut sebagai safe state. Sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya yang diminta disebut unsafe state. Dan yang terakhir yaitu pencegahan. Dalam metode pencegahan ini akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Karena dengan metode pencegahan ini, syarat empat syarat yang menyebabkan deadlock tadi harus ditiadakan. Contohnya yang pertama yaitu syarat yang pertama ditiadakannya mutual exclusion. Dengan ditiadakannya mutual exclusion, memang tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses dan tidak akan pernah terjadi deadlock. Namun, jika membiarkan ada dua atau lebih proses mengakses sumber daya yang sama, maka akan menyebabkan chaos. Yang kedua yaitu meniadakan kondisi hold and wait. Jika suatu proses yang sedang menggunakan sumber daya dapat dicegah agar tidak dapat menunggu sumber daya yang lain, maka deadlock dapat dicegah. Langkah yang digunakan adalah membuat proses agar meminta sumber daya yang mereka butuhkan pada awal proses, sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Namun, jika terdapat sumber daya yang sedang terpakai, maka proses tersebut tidak dapat memulai prosesnya. Yang ketiga yaitu meniadakan kondisi non-preemptive. Dengan meniadakan kondisi non-preemptive, maka suatu proses dapat dihentikan di tengah jalan. Hal ini tidak dimungkinkan karena hasil dari suatu proses yang dihentikan menjadi tidak baik. Dan yang terakhir yaitu meniadakan kondisi circular wait. Masalah yang mungkin terjadi dengan mengatur bahwa setiap proses hanya dapat memiliki satu proses adalah bahwa tidak semua proses hanya membutuhkan satu sumber daya. Untuk suatu proses yang kompleks dibutuhkan banyak sumber daya pada saat yang bersamaan. Sedangkan dengan penomoran masalah yang dihadapi adalah tidak terdapatnya suatu penomoran yang dapat memuaskan semua pihak. Artinya, dalam metode pencegahan ini, semua syarat itu tidak dapat memuaskan semua pihak atau tidak memungkinkan dapat menangani deadlock. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simulasi deadlock menggunakan tools OSCPU simulator. Di sini saya akan menjelaskan simulasi deadlock pada sistem operasi. Yang pertama, setelah membuka software OS simulator, klik compare. Oh iya, pada simulasi ini saya akan membuat 4 program. Langsung saja tulis programnya.
Jadi di sini kita akan membuat program bernama P1. Di dalam P1 ini kita akan mengalokasikan research 1 dan juga research 2. Kemudian kita langsung ke compile. Kemudian klik load in memory. Setelah sukses, balik lagi ke compiler. Kita akan membuat program baru, yaitu program P2. Jadi pada program P2 ini, kita akan mengalokasikan research 2 dan research 3. Kita compile. Kemudian load in memory. Kita sukses. Ke compiler lagi. Kemudian buat program baru lagi. Pada program 3 ini, kita mengalokasikan research 3 dan research 4. Kita compile. Kemudian load in memory. Kembali ke compiler lagi. Buat program terakhir, yaitu program P4. Pada program P4 ini, kita akan mengalokasikan research 4 dan research 1. Kalau sudah, kita compile. Kemudian load in memory. Selanjutnya, klik ke OS Control, OS Simulator. Kemudian pada sekunder-nya kita buat ke klik tone robin dan fix-nya ke 10. Lalu 10 speed-nya kita naikkan kecepatannya. Kemudian pada program list kita masukkan ke dalam ready process. Klik 2 kali saja. Setelah ini, pada OS Control, klik Start, dan untuk melihatnya ke View dan View Result. Sini kita melihat sistem result-nya, di mana research proses mengalami proses berjalan, deadlock atau, nah di sini research-nya mengalami deadlock. Salah satu cara untuk mengatasi keadaan seperti ini, yaitu kita merilis salah satu research yang mengalami deadlock. Prosesnya sudah selesai, dan di sini terdapat beberapa metode untuk mengatasi deadlock. Yang pertama yaitu pencegahan, kemudian pemulihan, kemudian ada juga deteksi. Kita coba satu persatu pada pencegahan atau prevent ini. Kita klik disallow, hold and wait. Jadi proses-proses ini hanya bisa berjalan pada research yang dibutuhkan sedang berjalan. Lalu close. List programnya kita masukkan lagi, double click. Kemudian pada OS Control kita start lagi, dan untuk melihatnya klik in research. Baik, di sini prosesnya sudah selesai dijalankan dan tidak terjadi deadlock saat kita menggunakan metode pencegahan dengan disallow, hold and wait.
Kemudian berikutnya kita coba dengan metode pencegahan di slow circular wave. Jadi pada circular wave ini, suatu proses tidak dapat diimprove jika sedang mengakses critical section-nya. Namun kita akan mencoba pada metode ini untuk mengatasi deadlock atau tidak. Mari kita coba. Checklist dulu circular wave-nya. Kemudian masukkan lagi program list-nya. Kemudian start. Research. Baik, di sini terjadi deadlock ternyata. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan metode circle wave ini, dengan proses yang dimiliki sekarang tidak dapat digunakan untuk mengatasi deadlock. Kemudian kita akan mencoba dengan use total ordering. Kemudian kita akan meresolve. Kemudian di sini sudah selesai prosesnya, kita akan mencoba dengan metode pencegahan use total ordering. Checklist use total ordering, lalu masukkan kembali program listnya. Selanjutnya start, lalu tim research. Setelah prosesnya selesai, berarti dengan menggunakan metode use total ordering, deadlock dapat dicegah. Dengan metode use total ordering. Kemudian kita juga dapat mengatasi deadlock dengan metode pemulihan. Di sini ada dua metode pemulihan, yaitu abort processing dan frame research. Kita akan mencoba yang abort processing ini. Dan pada abort processing ini, jika terjadi deadlock, maka salah satu deadlock ini dapat dibatalkan tergantung prioritas yang tergantung digunakan. Kita langsung saja mencobanya. Masukkan kembali program listnya. Kemudian start dan view research. Oh, terjadi deadlock. Dengan menggunakan metode abort processes, kita berhasil mencegah deadlock. Kita akan mencoba metode pemulihan dengan frame research. Jika terjadi deadlock, maka satu proses akan memberikan research-nya kepada proses yang lain agar proses-proses tersebut bisa keluar dalam kondisi deadlock. Mari kita coba masukkan kembali program list-nya. Kemudian kalau sudah, kita klik start. Di sini terjadi deadlock. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Apakah masih terjadi deadlock atau tidak? Nah, prosesnya sudah selesai, hingga pada metode recover ini, dengan frame research, deadlock dapat teratasi atau tidak terjadinya deadlock.
Kemudian di sini kita juga dapat tidak mendeteksi jika terjadi kondisi deadlock. Artinya jika terjadi kondisi deadlock, proses tidak akan berjalan, namun proses juga tidak akan memberikan informasi apapun mengenai kondisi atau kendala yang terjadi pada proses tersebut. Misalkan kita mendeteksi. Maka jika terjadi deadlock, proses ini tidak akan memberikan informasi apapun. Kita coba. Jika sudah, kita klik start dan pilih research. Bisa kita lihat di sini terjadi kondisi deadlock. Kita lihat pada tabel waiting process, semua prosesnya mengalami kondisi deadlock. Artinya tidak ada proses yang berjalan karena kita memilih detect ini, yaitu kondisi deadlock ini tidak dapat terdeteksi, walaupun sebenarnya terdapat kondisi deadlock, atau tidak ada informasi seperti yang tadi warning deadlock atau apa gitu ya yang di sini. Nah, untuk detect ini tidak ada informasi yang memberitahu bahwa proses ini mengalami deadlock, hanya terdapat pada tabel waiting process saja. Kita rilis salah satu research saja untuk mengatasinya. Selesai. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai simulasi tentang deadlock. Bagaimana kita bisa mengatasi dengan cara cover, prepare, dan detect. Kita sudah mencobanya satu persatu dan sudah melihat juga hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.